lu yang pasti bawa kertas gitu ya, bawa kertas. Oke, nah jadi kita masuk ke pertama dulu ya. Jadi bisa dilihat dari sini gitu ya, bahwa batuan sedimen itu dibagi menjadikan batuan sedimen yang klastik, batuan sedimen non plastik, serta batuan karbonat secara umum gitu ya, yang akan kalian deskripsikan. Nah sekarang kita masuk ke batuan sedimen plastik itu dulu itu sendiri. Jadi minggu ini kita akan belajar apa itu batuan sedimen plastik dan mempelajari bagaimana mendeskripsikan sedimen plastik itu sendiri. Oke, jadi dari bahasanya aja plastik gitu ya. Plastik itu kan kelas, pecahan gitu. Nah, yang mana batuan sedimen klasik ini merupakan batuan yang terdiri dari material detritus. Kita minggu kemarin sudah belajar gitu bahwa oh batuan ini dapat tererosi jadi beberapa butiran gitu ya. Nah, itu yang akan jadi batunya gitu. Nah, tapi butiran itu berbeda-beda. Ada yang butiran yang kasar, ada yang butiran yang halus gitu ya. Nah, itu secara umum kasarnya kalau batuan sedimen plastik secara umum gitu ya. Nanti kalau levelnya udah naik lagi kita akan lihat yang lain. Tapi pada awalnya kita lihat dulu nih sebenarnya ukuran butirnya dulu nih. Jadi kalau misalnya kita punya batuan sedimen yang ukuran butiran kasar, berarti dia dekat dengan sumbernya. Kalau dia halus, berarti kemungkinan besar dia jauh dari sumbernya. Nah, kita akan batuan sedimen plastik ini ya seperti bahasanya gitu ya, dia terdiri dari material detritus, terdiri dari hasil rombakan. Lalu dia memperlihatkan tekstur plastik, memperlihatkan tekstur hasil rombakan. Nah, memperlihatkan berbagai struktur sedimen. Nah, ini. Ini nanti kita perlu satu sesi sendiri ya untuk bahas struktur sedimen. Nah, ketika kita mempelajari batuan sedimen plastik, kita dapat mempelajari tentang sumber materialnya. Dari mana? Misalnya, oh butirannya hitam-hitam nih, oh berarti dia sumber materialnya kemungkinan dari batuan buku yang basaltik. Kalau banyak yang putih-putih, oh berarti dia yang silika gitu ya. Nah, kalau misalnya lingkungan pengendapannya di mana gitu ya. Kalau misalnya pasirnya tebal, kasar gitu, apakah dia di Alfie. Lalu kita bisa lihat itu semua, tapi semua itu tidak akan bisa kalian lakukan. Sumber material lingkungan pengendapan nggak akan bisa tahu kalau kita tidak tahu batuannya apa, gitu ya. Nah, makanya saya pengen melihat dulu, saya pengen coba kita sama-sama gitu ya mempelajari bagaimana bentuk batuan ini. Itu tuh apa? Nah, ini prosesnya ya, udah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, sebelum kita masuk gitu ya, sebenarnya ada apa aja sih komponen dari batuan sedimen ini sendiri gitu ya. Jadi komponen batuan sedimen ini ada butiran gitu ya, ada grain gitu ya, ada grain, ada matrix gitu. Kalau bisa dilihat di sini, grain itu yang gede-gede ini, matrix itu yang halus gitu ya. Lalu kita punya semen gitu ya. Semen ini yang mengikat fragmen gitu ya. Itu biasanya hasil dari diagenesis. Diagenesis itu apa? Itu adalah apa yang terjadi pada batuan setelah batuan itu terbentuk. Ya. Dan yang terakhir ada pore space atau porosity, gitu ya. Pore space adalah ya, bisa disebut juga. Jadi ada pori, sisa-sisa. Nah disinilah biasanya hidrokarbon yang kalian cari-cari itu berada. Gitu ya. Jadi di sela-sela pori batuan ini akan terisi minyak, akan terisi gas gitu ya. Nah baru diambil di sini. Nah, butiran ini dan matriks ini dapat berupa mineral. Jadi ini dapat mineral gitu ya. Dapat juga dia fosil. Oke, bisa juga dia fosil. Bisa juga dia fragmen dari batuan sebelumnya. Sesuai dengan lingkungan asal, ketahanan pada saat melakukan, dan transportasinya. Nah, semennya ini yang terbentuk setelah dia mengendap gitu ya, dapat berupa karbonat juga nih, dapat berupa silika, oksida besi, dan lain-lain. Sesuai dengan lingkungan pengendapannya. Nah, selain yang tadi gitu ya, yang komponen dasar kita di sini bisa lihat kan, kita punya butir, kita punya matrix, kita punya nah, ini mungkin nggak ada semennya gitu ya, tapi kita punya pore space nih yang putih-putih gitu kan. Nah, di sini selain aspek yang ketiga tadi yang kita perlu lihat gitu ya dari suatu batuan sediments gitu adalah pemilahannya atau derajat kesamaan atau keseragaman butirnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya batuan yang butirannya sangat tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, atau bisa disebut juga sebagai poorly sorted gitu, atau very poorly sorted, moderately gitu ya kalau dia normal-normal aja, atau dia sangat sama disebut sebagai well sorted gitu.
Nah, semakin dia dekat dengan sumbernya, maka dia ukurannya akan semakin poor sorted. Semakin dia jauh, dia akan semakin well sorted. Nah, selanjutnya kita punya kebundaran. Mirip juga dengan ini ya. Kebundaran ini akan memperlihatkan apakah batuannya jauh atau dekat dari sumbernya. Nah, yang mana ketika yang kita punya butir yang dekat dari sumber ya dia jelas akan bergerigi-gerigi gini ya, ya angular gitu, bersudut. Semakin dia jauh, kebundarannya akan semakin rounded dia. Karena kenapa dia ke bawah arus nih, misalnya ke bawah arus sungai misalnya ya. Ya lama-lama kan yang sudut-sudut ini sesuai efisiensi fisika gitu ya akan hilang, dia akan menjadi bundaran. Jadi kalau kita lihat batuan ini udah bundar, pasarnya rounded gitu ya. Nah, itu berarti dia jauh dari sumbernya. Nah, jangan lupa dicatat gitu ya ini ya. Kenapa? Karena ketika kalian melihat batuan nanti, ini yang akan kalian lihat gitu. Ketika kalian lihat batuan, eh, apakah, oh iya. Apakah batuannya ini secara butir dia seragam gitu ya, atau dia tidak seragam, poorly sorted atau very well sorted. Lalu secara kebundaran, apakah dia bulbul atau dia um, menyudut gitu. Nah ini dia kalian akan harus deskripsi itu. Nah selain sortasi dan kebundaran, gitu ya, spherical atau roundness, kita juga punya ada yang namanya kemas atau fabric, gitu, yang merupakan sifat hubungan antar butiran. Jadi ketika kita punya kemas yang matrix supported atau terbuka gitu ya, kayak gini terbuka. Jadi dia nih batuannya ini matrix semua nih gitu. Jadi butiran ini enggak saling sentuh gitu loh. Jadi yang membuat batuannya dari batu itu adalah matrixnya. Sedangkan kalau grain sport itu dia grainnya ini yang menempel-nempel, yang batuannya terdiri dari ini semua gitu. Oke. Jadi kita punya tadi apa sortasi, kita akan lihat roundness-nya dan kita lihat kemasnya gitu. Apakah supported by matrix atau supported by grain. Ya. Nah, ini akan kalian deskripsikan. Jadi berdasarkan Wentworth gitu ya, tahun 1922. Jadi sebenarnya ya, ini kalau bisa dilihat memang banyak sekali dosen-dosen yang petrologi khususnya akan sangat keberatan kalau kita menggunakan Wentworth gitu ya. Nah, tapi untuk simplifikasi gitu, Wentworth ini sangatlah berguna gitu karena ketika kita mendeskripsikan batuan sedimen klastik gitu ya, kita akan melihat dari ukuran butirnya nih. Jadi ukuran butirnya kira-kira apa? Kasar kah? Enggak kah? Gitu ya, pasir kah? Atau dia bongkah kah? Atau dia lanau kah? Gitu. Nah di situ ketika ya dari namanya, misalnya ukuran butirnya pasir, ya kita sebut batu pasir. Kalau ukuran butirnya bongkah, kita sebut sebagai konglomerat. Kalau dia bundar, kalau dia menyudut, dia breksi menyebutnya ya. Nah, ini klasifikasi batuan sedimen gitu ya yang saya sebutkan di awal tadi. Minggu ini kita akan mempelajari dua ini nih. Kita punya detritus halus dan detritus kasar gitu. Nah, selain ini, pada kita punya batuan sedimen gitu ya. Kita tuh dibagi menjadi sedimen mekanis, sedimentasi kimiawi, dan sedimen organik gitu ya. Nah, karbonat masuk ke semuanya, ada yang mekanik, ada yang kimiawi, ada yang organik. Kalau yang organik full ada batu bara, kita akan pelajari ini minggu depan atau 2 minggu lagi. Ini kita punya sedimen silikat gitu ya dan evaporite. Evaporite fully kimia. Kalau silika dia gabungan antara kimia dan organik. Kalau yang mekanis doang itu dia masuk ke sini gitu ya. Nah, tapi ada juga yang masuk kimiawi dikit gitu, napal gitu. Jadi dia butirannya eh, secara umum ada mekanik dan kimiawinya. Tapi kita fokus dulu ke yang mekanik dahulu ya. Nah, jadi bagaimana nih batuan sedimen itu dapat transport gitu ya, dapat tertransport, dapat uh, bergerak gitu ya. Awalnya gitu. Kita kan udah pernah bilang nih di minggu kemarin. Kita udah lihat sama-sama gitu ya, bahwa batuan sedimen itu tererosi dari batuan sebelumnya gitu ya. Dari batuan sebelumnya. Tapi kapan nih dia bisa tererosi, kapan dia tertransport dan kapan dia terdeposit gitu. Nah, di sini kita sebut menggunakan diagram Hullstrom. Jadi diagram Hullstrom ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana suatu
ukuran butir, suatu butiran itu dapat tererosi, transport, dan terdeposit. Jadi intinya simple aja gitu ya, grafik ini gitu. Ini adalah ukuran butir, sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah kecepatan. Jadi semakin besar ukuran butir, jelas akan semakin butuh besar untuk dia tertransport. Jadi kalau kecepatannya cuma segini, dia terdeposit gitu. Nah, ketika kita punya misalnya Fs nih, fine sand gitu. Kecepatannya sekitar berapa ini? 20, dia masih transport dan erosi. Kalau kecepatannya 10, dia transport aja. Kalau kurang dari itu, misalnya fine sand, kecepatannya kurang dari satu, berarti dia 1 cm/s ya, bukan 5 cm/s. Wah, itu kecepatan turunnya bunga sakura. Ada filmnya nanti. Kayak itu, ya. Jadi ada diagram Hillstrom ini nih, yang akan menunjukkan kapan dia tererosi, butuh kecepatan berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, lalu kenapa ini agak naik gitu ya? Berarti clay ini lebih karena dia mungkin ya secara bahasa kasarnya lebih lengket gitu ya, maka lebih butuh kecepatan yang lebih tinggi daripada silt dia untuk tererosi gitu. Oke, jadi diagram Hillstrom ini catat ya, tolong ini akan keluar di ujian pasti gitu tiap tahun gitu, ujian diagram Hillstrom. Saya juga bosan ngoreksi gitu ya. Jadi di diagram Hillstrom ini intinya nanti kalian akan dikasih diagram Hillstrom kosongan, tapi kapan dia ceritakan diagram Hillstrom itu apa gitu ya. Jadi dia cuma menunjukkan butir kapan dia tererosi, kapan dia tertransport, dan kapan terdeposit gitu. Nah, ini mekanisme transport ini, misalnya ketika dia transport gitu ya, dia dapat tertransport sebagai bed load dan juga dapat tertransport sebagai suspended load gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada suspended load, ada yang bed load gitu. Transport as bed load. Nah, di atasnya transport in suspension gitu ya. Nah, suspension itu dia tuh ngambang, terbang dia butirannya. Kalau bed load dia nempel ke tanah. Nah, nempel ke tanah itu bisa dia rolling gitu ya, gerak terus di bawah, atau dia loncat-loncat nih, keangkat turun lagi, keangkat turun lagi, tergantung kecepatannya ini, gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini yang suspension ini mostly terjadi di ukuran butir yang halus lah ya. Jadi entah silk, clay, atau very fine sand gitu yang biasanya tersuspended. Oke, oke, sebelum masuk batuan sedimennya ada apa aja yang mau ditanyain dulu? Ada apa? Gak ada ya? Oke, Jelas, siap. Pak. Jelas ya? Oke. Oke, nah next baru kita masuk nih ke batuan sedimen plastik. Jadi ada apa aja gitu ya. Nah, bisa dilihat, kita balik dulu nih ke ini ya. Ada yang dideskripsikan sebagai batuan klasik detritus halus, dan ada batuan klasik yang tergolong detritus kasar. Jadi yang kasar itu batu pasir ke atas, detritus halus lama ke bawah. Ya, kita pertama coba lihat ini dulu nih, detritus kasar. Jadi kita punya batuan sedimen klasik detritus kasar. Dia terdiri dari apa aja? Gitu. Ada tiga, gitu ya. Ada breksi, batuan sedimen yang tersusun atas butiran berukuran kerikil sampai bongkah gitu ya. Kalau kalian penasaran kerikil sampai bongkah itu berapa, tadi udah ada di slide sebelumnya. Cuman bisa juga langsung di search aja ke Google gitu ya. Wentworth gitu. Kalian akan tahu, oh ini ukurannya segini habis segini. Nah, sebenarnya PCM sama konglomerat mirip ya secara ukuran butir. Namun bedanya tuh hanya di roundness atau kebudaran dari butirnya. Kalau dia menyudut-nyudut ini berarti dia adalah ini apa namanya, fleksi. Kalau dia membundar namanya konglomerat. Nah, kalau ukuran butirannya lebih rendah lagi disebut pasir gitu ya. Oke. Sedangkan kalau yang halus simpel aja berdasarkan ukuran butirannya, ya. Kalau 4 sampai 62 mikron dia lanau. Kalau lebih rendah dari itu dia lempung, ya. Nah, ini susah nih ngebedainnya kalau cuma dari foto gitu ya. Tapi kalau langsung itu bisa dirasakan kalau ini tuh halus banget. Ini nih kasarnya tanah liat jadi batu lah, mirip kayak gitu. Sedangkan kalau ini masih agak kasar sedikit gitu ya.
Dan kalau udah ukurannya lempung, dia butirannya tuh udah nggak kelihatan lagi dari look gitu. Secara secara ukuran ukuran butirannya tuh harus ngelihatnya dari mikroskop. Udah mikroskopnya udah harus sen juga gitu ya. Jadi nggak bisa cuma look doang. Nah, di batuan detritus halus sendiri ada berbagai macam istilah nih yang membingungkan sebenarnya, pasti membingungkan untuk kalian gitu ya, apalagi yang belum deskripsi gitu. Jadi intinya ini aja deh, intinya ini aja dulu ya. Jadi kita punya batu lempung dan siltstone, batu lempung dan batu lanam. Bedanya apa kedua ini? Bedanya simpel aja, dia cuman beda ukuran butir ya. Lempung itu lebih halus, lanau lebih kasar. Nah, shale kalian pasti sangat familiar sekali nih, apalagi di perminyakan gitu ya. Jadi kita punya istilah yang berbeda nih di antara perminyakan dan geologi gitu. Jadi kalau yang dibilang shale oleh teknik perminyakan adalah intinya batuan yang halus saja. Detritus halus semuanya shale gitu. Mau dia claystone, mau dia siltstone, bodo amat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data sumur ya akan sangat sulit sekali membedakannya gitu. Ya udah semuanya shale gitu dan bukan reservoir, bodo amat gitu ya. Nah, tapi karena kita mau membahas detail lebih detail nih gitu bahasnya. Dan terus membedakan nih antara dua ini. Nah, dan ada istilah lagi, ada matrok dan mudstone gitu ya. Jadi matrok, jadi yang disebut sebagai shale oleh perminyakan itu sebenarnya matrok gitu ya. Jadi intinya batuan yang ukurannya detritus halus. Kalau shale itu tuh batuan yang detritus halus tapi ada struktur menyerpih nih gitu ya. Menyerpih itu dia kayak terpotong-potong kayak kertas lah kasarnya gitu ya. Agak-agak menyerpih, serpih gitu loh. Kayak mana ya nyebutnya. Nanti kalian lihat ya. Oke, sedangkan kalau itu tuh sebenarnya matrok yang ukuran butirnya tuh mostly dia halus. Kalau dia kurang dari sepertiga nggak bisa disebut itu, ya. Nah, istilah-istilah ini agak-agak sering kebolak-balik, apalagi kalian yang perminyakan, gitu. Intinya kalau perminyakan bilangnya detritus halus, shell aja. Nah, sedangkan kalau di geologi dibedain, shell itu tuh detritus halus yang ada struktur menyerpi. Kalau nggak menyerpi dia disebut matrok aja. Nah, ini adalah bagaimana suatu di dalam gitu ya, di dalam karang sungai itu memiliki berbagai macam jenis fluida gitu ya. Nah, fluidanya ini arahnya ini bisa berubah berdasarkan number-number yang akan kita pelajari nanti ya minggu depan. Jadi eh, di minggu depan tuh kita akan lihat nih ada yang namanya nanti Froude number, Rayleigh number gitu. Itu tuh apa gitu. Nah, itu tuh akan mempengaruhi tentang bagaimana pergerakan fluida gitu ya, di sungai kah atau di angin kah gitu ya, yang mana dengan berbagai macam aliran fluida tersebut akan membentuk pattern-pattern yang berbeda gitu ya. Nah, pattern-pattern yang bed atau disebut juga sebagai bed form. Yang bed form yang berbeda ini akan menghasilkan struktur sedimen yang berbeda juga gitu. Nah, berbeda juga nih ini seperti apa nanti kita bahas minggu depan. Pokoknya kali ini simple saja dulu gitu. Kita sedikit demi sedikit dulu ya. Sedikit demi sedikit pokoknya sedikit deh gitu. Jadi kita minggu ini kita coba belajar intinya bagaimana mendeskripsikan batuan sedimen klastik dulu nih. Jadi tujuannya kalian bisa membedakan pasir atau lanau atau lempung atau konglomerat itu kalian udah bisa bedakan dulu. Oke ya? Kalian udah bisa bedakan ini tuh apa gitu. Nanti detail dalamnya struktur sedimennya bagaimana urusan kita coba itu dulu sambil kita koreksi bareng-bareng nanti hasil dari kalian gitu ya. Nah, tapi jangan lupa nanti bagaimana kita deskripsinya nggak boleh. Oh ini lempung, nggak gitu. Bagaimana kita sampai ke kesimpulan dia lempung, bagaimana kita sampai ke kesimpulan dia lanau, gitu ya. Nah itu harus ada yang dideskripsikan. Nah ini balik lagi ya tadi itu ke tentang bed form itu. Ini beberapa, ini contoh-contoh ini kali ya catatan-catatan dari saya gitu dari kakak kelas dulu pas kuliah gitu ya. Nah, ini kalau mau dilihat gitu ya, bagaimana apa aja nih yang membentuk batuan sedimen gitu ya, number-number apa aja yang dibutuhkan yang berhubungan dengan struktur sedimen gitu ya. Nah, kita masih masuk kasarnya di ini, di kiri ini dulu. Jadi, kalau misalnya dicatat itu bagusnya kayak gini gitu ya. Batuan sedimen itu apa, terbentuknya bagaimana, kenapa dia bisa terangkat gitu ya. Nah, batuan terangkat ya dia sesuai hukum gitu. Jadi dia terangkat bernoulli, lalu kapan dia mulai tertransport diagram Hillstrom,
Dia jenisnya ada yang namanya bad load dan suspended load gitu ya. Nah, lalu nanti ada fraud number, ini kita akan bahas detail minggu depan. Kalian, saya tuh pengennya kalian bayang gitu. Jadi jangan cuma hafal fraud number ini apa, tapi nggak tahu bentuknya nantinya jadinya gimana gitu ya. Nah, jadinya itu bentuknya strukturnya gitu ya. Yang terbentuk berdasarkan tadi number-number tadi yang akan kita coba pelajari. Nah, ini beberapa jadi segmennya. Nah, oke, masuk ke cara kalian deskripsi batuan gitu. Dan kalian mungkin segera keluarkan saja gitu ya kertas deskripsinya. Karena ini minggu pertama nggak apa-apa kalau yang memang belum ada gitu ya. Harusnya kalau ada tuh lebih membantu kalian. Kalau belum ada, kalian bisa pakai di kertas kosong aja. Nah, ini mulai di deskripsi kayak gini. Saya pengen kalian deskripsi tiga batu.